Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adina Ayu Pratiwi. Ada dua teman saya, yaitu Fatimah Azahra dan Bella Hadriana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran Bank Sentral dalam stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi, studi kasus Kamboja, praktik kebanksentralan di negara Kamboja. Yang pertama, kami akan membahas tentang sistem keuangan Kamboja. Sistem keuangan Kamboja didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup kebijakan fiskal, perbankan, dan pasar modal yang berkembang. Di dalam sektor ini, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, dan perkembangan pasar keuangan yang inklusif. Yang kedua, ada kelembagaan Bank Sentral. Kelembagaan Bank Sentral di negara Kamboja bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengawasi sistem perbankan negara tersebut. Yang ketiga, tentang kedudukan dan perkembangan Bank Sentral. Kedudukan Bank Sentral memiliki peran utama untuk mengelola kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan sektor perbankan. Bank Sentral itu sendiri didirikan pada tahun 1954 dan kedudukannya diatur oleh Undang-Undang Bank Nasional Kamboja. Selanjutnya ada independensi Bank Sentral. Di dalam Bank Sentral Kamboja tersebut memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas harga, mengelola sistem pembayaran, dan mengatur kebijakan moneter yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang nomor 5 terdapat peran makro Bank Sentral. Bank Nasional Kamboja atau disebut dengan NBC memiliki peran penting dalam perekonomian negara tersebut dan memiliki beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter dan stabilitas mata uang. Selanjutnya, nomor 6 terdapat kebijakan sistem pembayaran. Sistem pembayaran di negara Kamboja terdiri dari berbagai instrumen dan mekanisme yang memungkinkan transaksi keuangan baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Nomor 7 terdapat kebijakan dan transmisi kebijakan moneter. Bank ini bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter melalui menjaga stabilitas nilai tukar serta melakukan pengawasan sistem perbankan negara. Selanjutnya, nomor 8 terdapat kebijakan makroprudensial, konsep dan aplikasi. Kebijakan makroprudensial Kamboja memiliki peran utama yaitu mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga barang maupun jasa. Yang ke-9 yaitu ada stabilitas dan sistem keuangan Kamboja. Kamboja memiliki upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangannya dengan yang pertama yaitu penguatan regulasi dan pengawasan, yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur keuangan, yang ketiga yaitu promosi penggunaan real, dan yang keempat yaitu kerjasama internasional, dan yang terakhir yaitu dengan pengembangan pokok. Yang ke-10 yaitu ada bauran kebijakan Bank Sentral Kamboja. Bauran kebijakan yang diterapkan Kamboja diantaranya yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan struktural, dan kebijakan sistem pembayaran. Yang ke-11 yaitu ada Bank Sentral dan Komite. NBC atau Bank Sentral Kamboja memiliki tanggung jawab suatu kebijakan moneter dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ke-12 yaitu ada CBDC. National Bank of Cambodia atau NBC telah meluncurkan sistem pembayaran digital yang diluncurkan pada tahun 2020 yang dinamakan oleh Bakong, yang telah menggunakan teknologi blockchain dan transaksi pembayaran elektronik secara cepat dan murah. Terakhir terdapat kesimpulan. Negara Kamboja berupaya untuk menjaga stabilitas keuangan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan salah satu tantangan utama negara Kamboja masih menggunakan dolar Amerika sebagai transaksi kesehariannya. Meskipun demikian, negara Kamboja telah mengoptimalkan masyarakat dalam menggunakan mata uang real, mata uang negara Kamboja. Bank Kamboja juga mendukung transformasi digital dalam sistem dan keuangan.
Hal ini berfungsi agar memudahkan untuk transaksi keuangan hanya melalui aplikasi. Dan saat ini pemerintah Kamboja bersama dengan Bank Sentral telah berinvestasi dalam teknologi fintech yang dapat meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Inisiatif ini mencakup penyediaan layanan keuangan digital seperti pinjaman mikro, pinjaman pembayaran online, dan asuransi berbasis teknologi.